salah satu tombak utama keberhasilan. Ada berapa bab sih skripsi? Ini kalau misalnya temennya ada yang mau bantu, ada yang mau jelasin. Kalau nggak ada yang mau jelasin, temennya anak English Club banget deh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Fajria. Aku ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru aja ada di channelku. Hari ini aku akan melanjutkan untuk membahas kenapa sih skripsi dan TOEFL itu penting untuk diketahui oleh mahasiswa baru sedari awal mereka memulai perkuliahan. So, langsung aja kita cek videonya ya. Nah, kenapa sih TOEFL itu penting? Karena TOEFL itu merupakan salah satu persyaratan wisuda atau kelulusan dari seorang sarjana ataupun diploma. Nah, ada skor tertentu yang harus dilampaui seorang wisudawan ketika ingin lulus, yaitu skornya minimal 450. Ada yang menganggap skor itu besar, ada yang menganggap skor itu juga kecil. Nah, untuk yang menganggap kecil, biasanya itu mahasiswa yang udah expert bahasa Inggrisnya, udah sana sini exchange, udah sana sini lomba, pokoknya anak English Club banget deh. Pokoknya skor 450 itu kecil bagi mereka. Tapi ada juga yang menganggap skor 450 itu besar. Adalah mahasiswa yang gak pernah coba tes TOEFL, tahu-tahu ketika semester akhir harus ngambil tes TOEFL, belum pernah belajar dan ternyata skor TOEFL-nya kecil, harus ngulang lagi dan itu memakan waktu yang cukup lama dan bisa menunda wisuda dari teman-teman. Itu makanya penting. Nah, biasanya tes TOEFL ini disediakan fasilitas tesnya oleh Balai Bahasa atau Language Center-nya dari masing-masing kampus teman-teman dengan biaya yang cukup terjangkau, atau mungkin beberapa kampus bisa gratis, atau juga sih, tapi kalau aku bayar. Nah, ada dua jenis sertifikat. Yang pertama yang berlaku 1 tahun dan yang satu lagi berlaku 6 bulan. Nah, teman-teman harus cari tahu nih, Balai Bahasa atau Language Center-nya teman-teman itu menyediakan sertifikat TOEFL yang berlaku 1 tahun atau 6 bulan. Soalnya ini bisa dijadikan trik teman-teman ketika nanti ingin mencapai kelulusan. Misalnya nih, kalau misalnya yang berlaku 1 tahun, pada tahun ketiga perkuliahan teman-teman, itu bisa kita ambil tesnya. Mudah-mudahan sudah lulus. Maksudnya ketika tes tahun ketiga itu sudah lulus, otomatis kalau misalnya sudah lulus, itu kan skornya berlaku 1 tahun tuh. Otomatis pas nanti teman-teman sidang skripsi dan nanti selanjutnya lagi mau untuk mengumpulkan persyaratan wisuda, teman-teman sudah punya syarat yang nggak perlu diragukan lagi, nggak perlu menunda wisuda lagi, karena prosesnya udah dilakukan jauh sebelum teman-teman sidang skripsi. Bahkan apabila diketahui syarat ini dari maba, buat teman-teman yang merasa skor ini kecil kan bisa berlatih tuh dari awal, bisa beberapa kali trial tes TOEFL supaya tahu kemampuannya, biar bisa nambah skornya lagi supaya meningkat gitu. Siapa tahu kan ada yang mau jadi wisudawan terbaik, itu juga merupakan salah satu faktor yang menentukan seseorang bisa terpilih menjadi wisudawan terbaik, itu skor TOEFL-nya teman-teman. Itu ya penting. Kalau misalnya teman-teman mau aku bahas gimana cara aku dapetin skor TOEFL yang bisa lulus buat wisuda, nanti aku bikinin videonya deh. Selanjutnya yaitu tentang skripsi. Biasanya kalau yang dengar kata-kata skripsi langsung merana, langsung kayak gimana tuh biasanya mahasiswa tingkat akhir. Kenapa aku omongin skripsi itu penting dicari tahu oleh maba, harus mulai dari awal, karena ini berdasarkan pengalaman aku sih. Biasanya mahasiswa itu mulai bimbang, galau ketika nanti nentuin judul skripsi. Itu sumpah galau banget. Mau bikin judul apa, harus cari masalah di mana gitu kan, pasti bingung tuh. Makanya skripsi itu penting diketahui oleh maba, oleh mahasiswa sejak awal gitu. Maksud aku bukan yang kayak harus bikin skripsi dari awal tuh enggak, tapi cari tahu skripsinya dari awal. Langkah pertama yang teman-teman bisa ambil yaitu teman-teman bisa coba ke perpustakaan program studi atau jurusan masing-masing teman-teman, dilihat tuh skripsinya. Kalau misalnya belum sanggup baca seluruh isi skripsinya, bisa lihat dulu nih judul-judulnya. Jadi teman-teman tuh bisa tahu biasanya kalau di program studi atau jurusan teman-teman itu meneliti tentang apa sih, topik-topik apa yang diambil untuk jadi bahan penelitian. Jadi udah ada gambaran nantinya, jadi ibaratnya nggak terlalu pusing lagi deh, nggak terlalu bingung nanti mau ambil
ambil penelitian tentang apa, ambil judul skripsi tentang apa. Biasanya nanti ada mata kuliah metodologi penelitian yang hasil akhirnya itu kita bikin proposal skripsi yang biasa digunain untuk seminar proposal. Nah, emang di situ kita udah mulai observasi, dan tergantung dari masing-masing program studi atau jurusan mata kuliah metodologi penelitian itu diambil pada semester berapa. Tapi alangkah lebih mudahnya kalau misalnya teman-teman lebih awal tahu, jadi nggak gupek sendiri gitu. Mending kalau misalnya temennya ada yang mau bantu, ada yang mau jelasin. Kalau nggak ada yang mau jelasin, teman-teman harus cari tahu sendiri kan, karena harus mandiri. Seperti yang aku bilang di video yang lalu. Kalau yang belum nonton, tonton di sini ya. Nah, nanti kalau misalnya udah tahu biasanya judulnya tentang apa, boleh deh dibuka tuh nanti skripsinya. Ada berapa bab sih skripsi itu? Bisa teman-teman lihat nanti biasanya bahas tentang apa, nulis tentang apa, yang dihitung apa. Nanti teman-teman bisa buka sendiri di skripsi tersebut ya. Kalau misalnya udah, menurut aku nih bagian yang penting ketika teman-teman udah mulai buka isi skripsi, teman-teman yang masih mahasiswa baru nih, coba baca latar belakangnya. Ini salah satu tombak utama keberhasilan menentukan judul skripsi itu baca latar belakang. Biasanya tuh mahasiswa tingkat akhir tuh pada bingung. Gue harus cari masalah di mana, teman-teman? Masalah itu bukan dicari tapi ditemukan. Nah, untuk yang bingung cara menemukan masalah, bacalah di bab 1 bagian latar belakang. Pendahuluan terus ada latar belakang. Teman-teman baca tuh latar belakang. Jadi itu langkah yang tepat supaya teman-teman tahu, oh, cara nemuin masalah itu begini, cara memandang sisi X itu seperti ini, jadi udah tergambar. Jadi nanti kalau teman-teman udah mulai lihat skripsi, bacalah latar belakangnya, jangan baca san wacana ya kayak saya. Nanti kalau udah terbiasa, insya Allah waktu mahasiswa tingkat akhir mau mengajukan judul skripsi udah lancar, waktu mengerjakan skripsi juga udah lancar karena udah pernah baca, udah tahu caranya, udah memperbanyak bahan bacaan. Insya Allah lancar kuliahnya gitu ya. Oke, hari ini sampai di situ dulu video aku. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTubeku ya. Oke, hari ini segitu dulu. Terima kasih udah nonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.